jamaah masih di Islami Tinda dan hari ini kita sedang membahas tema doa komaksa. Waduh, Masya Allah. Nah, dari di segmen sebelumnya kita sudah membahas apa aja sih syarat-syarat atau adab-adab dalam berdoa. Nah, tadi juga saya sempat baru tahu nih kata Ustadz Syam juga ternyata ada waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat yang katanya signalnya kuat ya, benar nggak Ustadz Syam ya? Masya Allah. Nah, makanya sekarang saya mau tanyain sama Ustadz Anas Kurdi. Ustadz, apa nih izin bertanya? Bener nggak sih ada waktu dan doa tertentu yang diperbolehkan kita untuk memaksa kepada Allah? Nah, kalau boleh tahu kapan dan di mana nih? Nah, ini mohon penjelasannya nih Guru, silakan. Iya. Segala sesuatu itu pasti akan ada tempat. Segala sesuatu itu pasti akan ada caranya. Betul. Bagaimana kita berdoa kepada Allah? Carilah waktu yang terbaik. Ya. Kalau kita mau memaksakan Allah dalam artian kata ingin supaya doa kita cepat diijabah oleh Allah, momentumnya harus tepat. Yang pertama adalah di saat malam hari, di sepertiga malam. Karena di situ dikatakan oleh baginda Nabi bahwasanya ada waktu yang di situ sepertiga malam, bila ada seorang hamba yang bermunajat minta kepada Allah, maka Allah akan beri. Kalau ada yang meminta kepada Allah, Allah akan kasih. Nah, ini momentum ini yang jarang dimanfaatkan oleh kita. Kenapa kita nggak sanggup bangun di tengah malam? Padahal di situ ada momentum yang terbaik, yang ketika kita meminta apapun yang kita minta, Allah pasti akan ijabah, yaitu ketika di sepertiga malam. Yang kedua, yaitu di saat kita berbuka puasa. Iya, karena doa orang yang berbuka puasa tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Itu orang yang berbuka puasa. Memang kadang-kadang kita kalau buka puasa ini tergoda. Iya, kira-kira doa dulu, apa makan dulu ya? Gorengan dulu biasanya. Iya, makan dulu, apa doa dulu? Nah, terkadang kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Betul. Lebih dahulukan makan, memang kadang-kadang orang begini, saya kira-kira doa dulu apa makan dulu ya? Iya, karena doanya orang yang berbuka puasa tidak ditolak oleh Allah. Bagaimana caranya? Sebelum kita memakan, di saat waktu berbuka itu tiba, biasa doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selesai, baru kita berdoa. Seperti yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma lakasumtu, kita serahkan puasa kita, kemudian kita lanjutkan doa kita dengan apa yang kita minta, karena saat itu doa kita tidak ditolak oleh Allah. Ini yang jarang dimanfaatkan. Coba aja lihat orang yang puasa Senin, puasa Kemis, puasa Ayyamul Bid, memanfaatkan nggak waktu yang terbaik yang Allah kasih di saat kita berbuka puasa. Yang ketiga, kapan doa kita itu diijabah oleh Allah? Bainal adzan wal iqamah. Bainal adzan wal iqamah. Ini juga kadang-kadang Masya Allah. Iya, padahal waktu antara azan dan iqamah adalah saatul ijabah, saat yang doa kita tidak ditolak. Tapi di sini lagi-lagi godaannya luar biasa. Coba aja kalau kita mendengarkan azan, setelah azan terkadang kita lupa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Padahal setelah itu kemudian kita minta, ya Allah saya minta kesehatan, saya minta rezeki, minta. Di situ doa kita tidak ditolak oleh Allah. Nah, kemudian kapan lagi doa kita diijabah oleh Allah? Di saat azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu kita jawab. Setelah itu dalam hati kita meminta kepada Allah. Karena itu adalah panggilan Allah. Ya. Nah, kemudian kapan lagi doa kita diijabah oleh Allah? Ba'da kulli sholatil maktubah. Ketika kita selesai melakukan ibadah, jangan lupakan munajat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk waktu dan saatul ijabah. Dan kadang-kadang orang juga sering menyepelekan, selesai sholat dia tinggal, selesai sholat dia berjalan. Padahal tadi Ustaz Ahmad sudah mengatakan, orang yang sombong ketika dia selesai sholat, dia tidak mengangkat tangannya meminta kepada Allah. Orang yang sombong dia. Nah, ini momentum. Nah, kemudian kapan lagi doa kita diijabah oleh Allah? Antara dua khutbah. Khutbah yang pertama di sholat Jumat, dan khutbah yang kedua, di tengah-tengahnya ada saatul ijabah. Banyak yang tidur, Kiai. Nah, itulah sebabnya. Kenapa kok bisa begitu? Karena di waktu yang mustajabah pasti godaannya ada. Lah, kalau sesuatu baik pasti godaannya ada. Nah, biasanya udah pada bangun, Kiai. Kalau udah barakallahu li wa lakum. Itu udah bangun dia. Kenapa udah mau selesai? Ini yang kadang-kadang orang sering lupakan. Lihat aja. Dia lebih mudah tertidur, anak terlelap.
Terkadang ya dia lupakan, ya Allah, itu saatul ijabah, saat yang doa kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Nah, inilah momentum kita, bahasanya sederhana, walaupun tidak masuk misalnya memaksa, bukan itu. Mintalah di saat-saat yang dimana Allah tidak akan pernah menolak doa kita. Saat itulah doa kita pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaksa di sini dalam artian konotasinya positif ya. Iya, betul. Kita mencari ikhtiar, mencari waktu-waktu terbaik seperti yang tadi Ustadz katakan. Nah, kita usaha bangun pagi gitu ya, untuk supaya doa kita diijabah. Nah, momentum banyak. Terkadang manusia yang tidak memanfaatkan momentum. Iya. Kalau malam nggak bisa, masih badal azan wali koma nggak bisa gitu. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya, Masya Allah. Baik jamaah, kita akan melanjutkan pembahasan kita nih mengenai doa. Masya Allah, ini masih banyak banget ternyata adab-adab dalam berdoa. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silakan. Wah, Masya Allah. Jadi yang berdoa itu kadang memang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan ya. Doanya apa, mikirin kambing-kambing. Jadi kita juga kadang kalau berdoa itu berarti harus fokus ya. Fokus. Benar nggak Ustaz? Khusyuk. Nah, itu yang kadang kita lupa ya. Berdoa ini pikirannya kemana? Masya Allah. Ustaz Syam, apa nih bertanya? Sebagai seorang muslim yang memiliki banyak hajat, banyak tuntutan, banyak kebutuhan gitu ya, wajib mungkin baginya untuk selalu minta kebutuhan tersebut kepada Allah. Tapi katanya ada dua hal nih penyebab tidak dikabulkannya doa tersebut. Nah, saya jadi penasaran apa aja sih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Ahmad, Kiai Anas, Mas Mikdad, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan tidak sempurna dalam bertaubat dari semua kemaksiatan. Kemudian terburu-buru dikabulkan serta merasa bosan, jemu dan akhirnya meninggalkan doa. Atau dia tidak menghadirkan ke dalam hatinya, lalainya hatinya ketika berdoa, memakan harta atau barang yang haram dia kenakan, lalu tidak menjalankan sebab-sebab yang akan mengantarkan pada keinginan dan harapannya. Digarisbawahi dua hal di sini, ada sesuatu yang haram di dalam dirinya dan hatinya pun tidak fokus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang menyebabkan ternyata doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau diarahkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru kita bersama Al-Alimul Allama Al-Habib Umar. Maka subhanallah, ketika kita memanjatkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menggunakan hati kita, bukan hanya lisan kita. Coba lihat, saya sering mengambil contoh kisah baginda Nabi SAW. Nabi SAW ketika sedang beristirahat, lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, istirahat dulu di situ, tunggu kami akan mencarikan pelapa kurma. Nabi SAW bersandar di sebuah pohon, lalu Nabi menaruh pedangnya. Akhirnya ketika sahabat pergi, ada seseorang yang ternyata sudah mengintai baginda Nabi SAW dari tadi. Orang kafir ini ingin membunuh Nabi SAW. Akhirnya dia dekati Nabi SAW, melihat Nabi sedang beristirahat dan menaruh pedangnya. Orang ini tiba-tiba mengambil pedang baginda Nabi SAW, lalu ditempelkan di leher baginda Nabi SAW. Ya Muhammad, siapa yang mau tolong kau sekarang? Dengan kalimat, Muhammad, siapa yang mau tolong kau sekarang? Dalam keadaan darurat seperti ini, Nabi SAW membaca doa yang sangat singkat sekali. Sangat singkat. Satu kata saja doanya Nabi SAW. Allah. Hanya kalimat Allah. Apa yang terjadi? Gemetar tangan orang kafir tersebut, jatuh pedangnya, diambil kembali sama Nabi SAW, pedang tersebut counter attack. Serangan balik, siapa yang mau tolong kau sekarang? Subhanallah. Jadi ternyata Nabi Muhammad SAW berdoa singkat Allah, tapi bisa menggetarkan musuhnya. Kenapa? Karena yang menyebut Allah bukan hanya lisannya, tapi hatinya menyebut Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita, ayo ibu-ibu jamaah Islamic Indah yang sedang menyaksikan Islamic Indah, banyak di antara kita panjang dia wiridnya malam Jumat, baca Yasin, tapi lisannya Yasin, tangannya kemana-mana. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ya, baca Yasin sambil ngatur kue. Tanzilal Azizir Rahim, tunzira qauman. Subhanallah. Apalagi kalau sambil arisan, sambil catat siapa yang udah datang. Baca Yasin itu, subhanallah. Ya, yang belum setor sambil tahlil ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil bagi besek, subhanallah. Jadi ternyata lisan ini
tidak tersambung dengan hatinya. Walaupun lisan yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi bersolawat. Ini wabil khusus solawat. Solawat itu fokus tidak fokus ada pahalanya. Hebatnya solawat itu dibandingkan bacaan yang lainnya gitu ya. Tapi kalau bacaan yang lainnya mesti ini tadarru' wa khufyah. Meski ini hatinya ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan tunduk, dengan benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sudah jelas, pakaian dan makanannya yaitu yang daripada yang halal, tidak tersambung atau tidak tercampur dengan yang haram. Ini kan ada riwayatnya, seorang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dilaporkan kepada Nabi SAW, lalu Nabi menjawabnya dengan mengatakan bagaimana Allah akan mengabulkannya, sedangkan yang dipakainya adalah sesuatu yang haram, yang ada dalam perutnya adalah sesuatu yang haram. Karena ketahuilah, sesuatu yang halal, makanan yang halal yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu bagaikan magnet. Kalau yang dalam tubuh kita ini baik, dia akan menarik yang baik-baik. Tapi yang haram itu yang buruk. Kalau masuk dalam tubuh kita, dia akan menarik juga yang buruk-buruk. Subhanallah. Waduh, berarti saatnya kita sekarang mempunyai filter juga ya apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Mesti, gitu ya, supaya kita nomor satu tuh. Karena itu juga membantu hati khusyuk. Baik, terima kasih Ustaz Syah penjelasannya. Baik, jamaah Islam yang dirahmati Allah, Masya Allah pembahasan kita semakin seru. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Ahmad kan nih. Ustadz Afwan izin bertanya ini. Doa memaksa itu juga katanya bisa dikatakan doa yang egois nggak sih? Karena kan kita kan memaksa gitu ya. Nah, tapi di mana doa itu kalau misalnya kita kita doa memanjatkan, tapi hanya untuk kepentingan atau hajat kita sendiri. Padahal kan yang dianjurkan itu untuk mendoakan sesama muslim gitu ya, atau saudara kita sendiri. Tapi kan namanya berdoa itu memiliki keinginan yang berbeda-beda gitu di antara satu dan yang lainnya. Itu gimana tuh Ustaz? Mau penjelasannya silakan. Izin Ustaz. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu berdoa, di saat dia sedang bersama-sama dengan jamaah yang lain, maka dianjurkan dia untuk mendoakan semua jamaah yang hadir pada saat itu. Akan tetapi ketika dia sedang sendirian, maka dia boleh saja meminta untuk dirinya. Akan tetapi ketika ada seseorang yang dia berdoa, lalu kemudian dia mendoakan dirinya sendiri dan diaminkan oleh orang banyak, maka ini sesuatu yang dibolehkan juga selama yang mengaminkannya meridhoi hal tersebut. Dan ini tidak dikatakan sebagai pemaksaan di dalam berdoa. Karena lagi-lagi perlu kita ketahui bahwasanya sekalipun kita memaksa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipaksa. Allah yang menentukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah mengijabah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Akan tetapi di pandangan manusia, maka ini akan terkesan egois. Contoh misalnya, ada imam sholat berjamaah Ustaz Sam, makmumnya di belakang banyak, tiba-tiba dia berdoa, Robbik firli, wali walidaya, warhamhuma, kamarob bayani sogiro, mendoakan cuman buat dirinya dan orang tuanya. Padahal di situ ada jamaah, harusnya diganti, Rabbana gfir lana, wali walidina, wali ikhwanina, warhamhum, kamarob bauna sogiro. Ya, atau misalnya ketika dia bawa jamaah rame-rame, tapi doanya buat sendiri, Allahumma barik li fi auladi, ya Allah berikan keberkahan buat anak-anak saya. Nah, yang lain kan punya anak juga. Kenapa yang lain gak didoain? Harusnya Allahumma barik lana fi auladina, ya Allah berikan keberkahan buat anak-anak kami semua. Nah, maka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh-boleh saja. Tapi dalam pandangan manusia terkesan, terlihat seperti orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Padahal Islam menganjurkan untuk kita mendoakan orang yang lain. Rasulullah SAW beliau bersabda di dalam hadisnya, "Ad-du'a li akhikal muslim bidhahril ghaib mustajabah." Kata Rasulullah, ketika engkau mendoakan saudara muslimmu tanpa sepengetahuannya, maka itulah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir, ketika kita berdoa, bisa jadi doa kita nggak dijabah sama Allah. Tapi di saat kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, malaikat akan mengaminkan. Amin, walakamithluh. Amin, kabulkan ya Allah. Dan engkau juga akan mendapatkan apa yang kau doakan untuk saudaramu. Kita doain nih misalnya, ya Allah mudah-mudahan Bang Mikdad rezekinya luas. Amin ya Allah. Itu nanti malaikat akan doakan saya. Amin, mudah-mudahan Ahmad Khan juga doa yang Allah kasih rezekinya luas. Begitu. Kalau doa kita belum tentu diijabah karena kita banyak kekurangan dan lalainya di dalam berdoa. Tapi di saat kita mendoakan orang lain, maka doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah mendoakan orang lain tersebut. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Gutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtuduror, beliau mengatakan bahwasanya ada dua golongan orang yang doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa dari seseorang yang senang ketika mendapat nikmat dari Allah. Yang kedua, doa dari seseorang yang sedih ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita diminta untuk meminta doa,
maka minta doa kepada orang yang sedang senang karena doanya diijabah, dan ketika ada orang yang sedih juga minta doa kepadanya karena doanya juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa, maka doa bersama itu lebih istimewa. Karena saya teringat perkataan daripada Ainu Tarim Al-Habib Abdullah bin Syahab. Beliau mengatakan asama al-jamaah yahsulahul jami' bil qabul. Ketika doa bersama, misal 40 orang berjamaah berdoa, 39 doanya ditolak, tidak dijabah. Tapi ada satu orang wali kekasih Allah yang doanya dijabah, maka berkah satu orang itu dan doa bersama-sama, maka 40 doa semua orang itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Masya Allah. Sekarang aku jadi ngerti kenapa kalau misalnya di Indonesia tuh banyak syukuran-syukuran gitu yang ngundang orang, ngajak makan supaya bisa diijabah, mungkin tujuannya itu ya. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Amalkan penjelasannya. Baik jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, kayaknya jamaah yang ada di rumah nih udah nggak sabar soalnya dari tadi udah ngantri nih, pengen mana kok pertanyaan aku nggak dijawab-jawab. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, koreografi luar biasa. Dari bapak-bapak. Patut diapresiasi, segitu aja udah keren banget. Baik, ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini aku mengharapkan kehadiran buah hati. Waktu itu pernah mertua mengucap doa yang isinya jangan diberi buah hati untuk anak dan menantunya. Aku udah 10 tahun menikah dan ternyata doa mertuanya ternyata terjawab. Kenapa doa keburukan malah dijawab dan menjadi kenyataan? Katanya doa keburukan kan gak bakal terjawab atau mungkin dijabah maksudnya. Tapi ini kenyataannya malah terjawab Ustadz. Nah Ustadz Syah mungkin boleh dijawab melalui tausiah nih, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe, Pak Kiai, Ustadz Ahmad, serta guru-guru kami bahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan bertanya kenapa malah dijawab doanya. Coba bertanya, kenapa mertua bisa mendoakan begitu? Kira-kira apa penyebabnya sampai semurka itu orang tuanya mendoakan anaknya sendiri supaya tidak punya buah hati? Subhanallah. Jadi yang pertama introspeksi dulu. Introspeksi diri, bertaubat, taubatan nasuha. Apa penyebabnya sehingga mertuanya bisa mengucapkan doa seperti tadi, jangan sampai dikasih keturunan, atau mungkin kita menunjukkan sikap tidak pantas menjadi orang tua. Subhanallah. Maka yang pertama bertaubat, yang kedua minta sama orang tua untuk dimaafkan, diridhokan, karena ridhonya Allah tetap saja ada pada ridho orang tua. Maka jangan sampai kalimat tersebut disebabkan karena sakit hatinya orang tua, sakit hatinya mertua sehingga didoakan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, kenapa bisa terjawab? Jangan salah, doa apapun itu terjawab sama Allah Subhanahu wa taala. Dari terserah Allah Subhanahu wa taala mau mengabulkannya dalam bentuk apapun. Pernah kita kisahkan seorang gubernur ya yang memerintah di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berangkat ke Mesir, ya ketika sampai di Mesir ternyata gubernurnya pada saat itu adalah seorang yang baik. Lalu dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin datang kepada rakyat Mesir bertanya, bagaimana pemimpin kalian? Maka kata rakyat Mesir pada saat itu, alhamdulillah pemimpin kami adil, pemimpin kami jujur, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, dia mementingkan rakyat. Alhamdulillah pemimpin kami soleh, gubernur kami soleh, wahai Amirul Mukminin. Subhanallah, bahagia hatinya Sayyidina Umar bin Khattab. Pulanglah Sayyidina Umar bin Khattab, di tengah jalan ada yang mencegatnya. Ketika dicegat, dia katakan kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, tahu nggak tadi masyarakat itu bohong kepadamu. Mereka nggak enak aja karena ada gubernurnya di situ. Sebenarnya gubernur kami itu, kalau nggak salah Amr bin As, ya gubernur kami itu, sahabatmu itu ternyata korupsi. Ternyata dia mementingkan dirinya sendiri. Dia itu sebenarnya tidak bagus, tidak adil kepada rakyatnya. Wahai Umar, kalau bisa ganti aja dia itu, karena dia tidak baik kepada rakyatnya. Subhanallah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab sebenarnya tahu bahwa orang ini tidak benar. Maka dipanggil Amr bin As. Wahai Amr bin As, berkata orang ini, engkau adalah pemimpin yang tidak adil. Lalu Amr bin As langsung dengan tangannya, dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajah ke langitnya Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, kalau orang ini benar maka ampuni dosaku, maafkan aku ya Allah, maka tunjukkan aku jalan yang lurus. Tapi kalau orang ini berbohong dan memfitnahku, maka panjangkan umurnya dalam kesengsaraan. Waduh. Wah, dia berdoa seperti itu, panjangkan umurnya dalam kesengsaraan. Yang berdoa enggak sembarangan sahabat Nabi SAW. Maka di masa pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu an, ini dari masa Umar sampai ke masanya Sayyidina Ali, panjang banget ini subhanallah.
Akhirnya pada pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, dia melihat seorang kakek-kakek tua, renta, ya panjang umur, dikatakan, engkau ini sakit, tidak sembuh-sembuh, tapi tidak mati-mati. Engkau juga nggak punya keluarga, nggak punya rumah. Kemana arahmu sebenarnya ini? Engkau ini muslim atau bagaimana? Apa jawaban orang tua tersebut? Sayalah orang yang pernah kena doanya Amr bin As. Pernah didoakan panjang umur dalam kesengsaraan, sayalah orangnya. Karena pada saat itu saya memfitnah beliau. Jadi jangan sampai, jangan menganggap doa keburukan tidak terkabul ya. Maka berhentilah kita zolimi orang. Jangan sampai kita sakiti hatinya orang, apalagi hatinya orang tua. Bisa saja ketika dia berucap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Hati-hati. The power of doa orang tua itu apalagi ya, kita tuh berarti harus berbuat baik dulu pada orang tua baru Siap. kita introspeksi juga mungkin. Ya kalaupun misalnya dia merasa kayaknya saya baik-baik aja Ustaz sama mertua, udahlah minta maaf aja lah. Minta Orang maaf. tua selalu benar. Setuju. Setuju. Anak memang, tapi mungkin kita ngelihatnya untuk mendapatkan ridhonya Allah Betul. aja ya melalui orang tua. Masya Allah. Baik, alhamdulillah ini masih ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan menarik sekali nih dari Instagram @kenzial, Y-nya 3 nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doain ya biar aku bulan ini dapat arisan, soalnya lagi kepepet banget. Ustaz Anas gimana nih? Minta arisannya dapat nih bulan depan. Yang gampang, tanya aja yang bikin arisan, kita duluan. Ya, kalau enggak kocokannya dibikin sama semua keluar dia. Itu paling solusi paling Itu tepat. solusi paling tepat. Paling solutif, Masya Allah. Baik, buat jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam Itu Indah. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Bener juga ya, setuju semua.